Perkenalkan, nama saya Yulfani Juniawati Sinaga. Saya dari kelas B angkatan 2020 dengan NIM 1107620014. Adapun tokoh yang terdapat dalam film tersebut yaitu Rani Mukherjee sebagai Naina Matur, Naisa Khana sebagai Naina Muda, Siprio Pilgonkar sebagai Suda, Sochin sebagai ayah Naina, Nusain Dala sebagai Vinay, Fir Brahusali sebagai Vinay Muda, Nerat Kabik sebagai Tuan Wadia, Vikram Gokal sebagai Kan, Hans Mayer sebagai Atis, Asif Basra sebagai pekerja sekolah, Ria Sukla sebagai Tara, Spals Kacandani sebagai Oru, Porti Jaya Agarwal sebagai Tamana, Sagufta Saik sebagai Sagufta, Vikran Sone sebagai Sakilam, Jaya Skordak sebagai Pankak, Benjamin Yangat sebagai Aswin, Kalaivan Kanan sebagai Kalai, Sides Parai sebagai Omnis, Rohit Surya sebagai Aksai, Janat Zubair sebagai Natasha, Sif Kumar sebagai kepala sekolah, Aman Gatorar sebagai salah satu murid yang kaya, dan terakhir ada Stena Komar dan Kabit Khan. Saya Naila Putri Ardini dengan NIM 110762020217 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan tahun 2020. Sinopsis pada film ini, yaitu film ini dirilis pada tahun 2018 dan diperankan diantaranya oleh Rani Mukherjee, Asif Basra, Rohit Saraf, dan Niraj Kabi. Hitchiki merupakan kisah tentang seorang wanita yang mengubah kelemahannya yang paling menakutkan menjadi kekuatan terbesarnya. Seorang wanita bernama Naina Matur adalah calon guru yang menderita sindrom Tourette. Apa sih sindrom Tourette itu? Sindrom Tourette adalah kelainan neurologis yang menyebabkan penderitanya mengeluarkan kata-kata atau melakukan gerakan tanpa bisa dikontrol atau dikendalikan dan secara spontan. Dia bisa mengalami cegukan dengan tiba-tiba. Setelah beberapa wawancara dan banyak penolakan, dia akhirnya mendapatkan pekerjaan impiannya sebagai seorang guru penuh waktu di sekolah elit, tepatnya di Saint Noker. Kelas tempat dia ditugaskan yaitu kelas 9F, yang terdiri dari siswa pemberontak dan nakal yang sepertinya tidak bisa menghindarkan dirinya dari masalah. Murid-murid nakal itu seperti yang diduga sudah pasti mengejek Naina di setiap kesempatan. Namun, Naina dapat bertahan dan mengatasi semua tantangan untuk membantu siswanya mewujudkan potensi yang dimilikinya. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 1107620234, kelompok 6, kelas E PGSD 2020. Konfliknya yaitu ketika kelas 9F harus menghadapi skors dari sekolah. Sebenarnya, siswa kelas 9F hampir dikeluarkan, tetapi Naina menjamin mereka dan mempertaruhkan pekerjaannya. Karena kenakalan Atis murid kelas 9F yang merusak proyek sains murid kelas 9A yang akan diikutsertakan dalam Pekan Sains Nasional. Gara-gara mulut tajam MR Wadia yang menghina Atis, setelah peristiwa itu, siswa kelas 9F kecuali Atis mulai merasa bahwa mereka membutuhkan Naina dan berjanji untuk berusaha keras meraih kelulusan. Mereka di ST Notker niat baik siswa kelas 9F mendapatkan kembali hambatan karena mereka dituduh mencuri lembar soal agar lulus dalam ujian. Atis dan Kilam yang dijebak, tetapi satu kelas yang dituduh. Dan kepala sekolah memutuskan untuk mengeluarkan seluruh siswa kelas 9F. Film MR Wadia menyadari kesalahannya sebagai seorang guru yang telah mencap siswa kelas 9F sebagai murid yang tidak berguna
dan tidak pantas berada di sekolah itu. Ia menyadari bahwa pandangannya tersebut telah mempengaruhi murid lainnya, sehingga mereka berusaha menggagalkan kelas F saat ujian dengan memberikan bocoran soal palsu. Hal ini juga agar kelas 9F dapat dikeluarkan dari sekolah. Bukan karena mereka kelas 9F gagal, tapi aku yang ingin mereka gagal, kata MR Wadia yang sadar akan kesalahannya. Ada banyak hikmah yang bisa diambil dari film Hitchcock ini. Yang pertama, ketika menjadi seorang guru, hendaknya kita menjadi guru yang menginspirasi siswanya. Yang kedua, jangan membeda-bedakan siswa, karena setiap siswa mempunyai hak yang sama di sekolah. Yang ketiga, bukan hanya fokus di materi ajar, tetapi juga metode mengajarnya, agar pelajaran yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh siswa dan tidak hanya sekedar lewat saja. Yang keempat, tetap semangat dan rasa percaya diri walaupun mempunyai kekurangan di dalam diri. Yang kelima, lepaskan semua ketakutan kita dan jadikan itu sebagai kekuatan kita untuk terus maju. Ada banyak hikmah lain dari film ini yang bisa kita ambil. Di akhir cerita, Naina berhasil membuat siswa kelas 9F lulus ujian dengan nilai yang fantastis dan bisa mengalahkan siswa 9A. Akhirnya, dia berhasil menjadi guru favorit dan menggantikan kedudukan kepala sekolah selama 25 tahun di St. Nokers tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Afni dengan NIM 11076200247. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai kaitan isi film Hitchcock dengan teori belajar dan pembelajaran, serta akan memberikan penilaian kelompok terhadap keseluruhan film Hitchcock. Dalam kaitannya dengan teori belajar dan pembelajaran, film Hitchcock menerapkan berbagai macam teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Dapat dilihat pada menit ke-41 bahwa Bu Naina memberikan stimulus berupa dorongan agar siswa selalu semangat belajar, di mana Bu Naina mengingatkan murid bahwa ujian akan diadakan 4 bulan lagi dan mengajak siswa untuk belajar dari awal. Dari stimulus tersebut, akhirnya siswa memberikan respon dengan datang ke sekolah dan mulai pembelajaran dari awal. Selain itu, adanya penguatan atau reinforcement yang positif berupa lencana bagi murid-murid berprestasi. Penguatan tersebut dapat memotivasi siswa untuk terus berprestasi. Yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Pada menit ke-46, terlihat bahwa Bu Naina melakukan praktik langsung mengenai materi yang diajarkan. Pada saat itu, Bu Naina mempraktikkan materi parabola dengan melempar telur. Dari praktik tersebut, siswa akan terdorong untuk aktif bertanya dan siswa pun mendapatkan informasi baru. Yang ketiga, teori belajar humanistik. Pada menit ke-60, terlihat bahwa Bu Naina memberikan dorongan pada siswa agar mereka mencari tahu bakat dan kemampuan yang mereka miliki. Bu Naina mencontohkan hal tersebut melalui siswa yang bernama Ravender. Ravender merupakan siswa yang memiliki bakat yang luar biasa dikarenakan ia dapat menghitung lebih cepat daripada menghitung menggunakan kalkulator. Selanjutnya yaitu teori belajar yang keempat, teori belajar konstruktivistik. Pada menit ke-90 terdapat adegan di mana siswa belajar dan mendapatkan pengetahuannya sendiri. Para siswa belajar secara mandiri dan guru berperan sebagai fasilitator atau pembimbing. Selanjutnya ada pendekatan kontekstual. Pada menit ke-66, Bu Naina dan para siswa melakukan praktik langsung yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu praktiknya mengenai kohesi dan adisi. Selain itu, ada praktik mengenai cairan kimia, energi potensial, dan energi kinestetik. Hal tersebut membantu siswa lebih mudah mengingat materi yang diajarkan. Dalam proses pembelajaran, Bu Naina juga menerapkan pendekatan belajar aktif atau active learning. Dengan adanya berbagai percobaan atau praktikum yang dilakukan,
Hal tersebut membuat siswa lebih aktif, baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Untuk penilaian film, kelompok kami memberikan nilainya 9,5 per 10 karena film ini merupakan film emosional yang dapat menjadi inspirasi bagi para guru yang ingin melakukan pendekatan dengan muridnya. Dalam film Hitchhiker ini juga memberikan pengetahuan baru bagi penonton mengenai sindrom Tourette. Selain itu, film ini sangat menginspirasi dan banyak kutipan mengenai pendidikan yang dapat diambil. Di antaranya, tidak ada murid yang buruk, hanya guru yang kuat. Film ini juga terinspirasi dari kisah nyata yang diangkat dari autobiografi Brad Cohen. Di sini saya akan memberikan kelebihan dan kekurangan pada film. Kelebihannya yaitu pemeran utama sangat menjiwai karakternya, sehingga sangat terlihat nyata bahwa Rani Mukherjee benar-benar mengidap sindrom Tourette. Cerita ini juga sangat menginspirasi untuk para guru maupun calon guru agar tidak mudah menyerah dalam mengajar, mendidik, dan membimbing peserta didik, serta menggunakan metode mengajar yang menarik dan inovatif agar murid-murid tidak jenuh dengan suasana kelas yang monoton. Lalu kekurangan pada film yaitu film ini memiliki alur cerita yang pendek dan mudah ditebak. Dikarenakan alur cerita yang pendek sehingga banyak bagian yang tidak divisualisasikan dalam film ini, seperti proses bagaimana perilaku siswa itu berubah.